adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Apakah vaksin termasuk obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang definitif untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Siapa yang melakukan vaksinasi COVID-19? Pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh dokter, perawat, dan bidan yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan STR. Apakah seseorang yang sudah pernah terpapar COVID-19 dapat divaksinasi? Penyintas COVID-19 dapat divaksinasi 3 bulan setelah sembuh. Apabila setelah dosis pertama sasaran terinfeksi COVID-19, maka dosis pertama vaksin tidak perlu diulang. Tetap diberikan dosis kedua dengan interval yang sama, yaitu 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Perlukah tes swab antigen atau PCR dulu sebelum vaksin? Bila ada orang sakit COVID-19 tak bergejala, lalu tidak sengaja divaksin, tidak akan memberi efek yang berbahaya. Vaksin tidak menyebabkan pemburukan kondisi infeksi. Jadi, pemeriksaan swab antigen atau PCR sebelum vaksinasi dinilai tidak efektif dan efisien bila dilakukan pada semua orang yang akan divaksin. Apakah manfaat dari vaksin COVID-19? Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberi perlindungan tubuh agar tidak tertular COVID-19. Kedua, mencegah infeksi yang lebih berat apabila tertular COVID-19. Yang ketiga, menurunkan angka kesakitan dan kematian. Yang keempat, terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dan memperkuat sistem kesehatan. Yang terakhir, menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Apakah ada efek samping dari vaksinasi? Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar namun tetap perlu dimonitor. Hal yang perlu diingat adalah manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Apakah setelah divaksin kita pasti kebal terhadap COVID-19? Vaksin tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19, namun akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Apakah benar vaksin COVID-19 merupakan langkah terbaik untuk menghentikan pandemi COVID-19? Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya cukup banyak orang dalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan membentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus, memutus rantai penularan dan pada gilirannya akan menghentikan wabah dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Tetap harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Apakah setelah divaksin boleh meninggalkan protokol kesehatan? Selama cakupan vaksinasi belum luas, kekebalan kelompok belum terbentuk. Potensi penularan masih tinggi. Karena itu, sekalipun telah dilakukan vaksinasi, masyarakat tetap harus mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Apa itu KIPI? KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi, yaitu semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi, menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi, misalnya demam atau nyeri pada area suntikan. Apa yang harus saya lakukan apabila tubuh saya mengalami reaksi setelah vaksinasi?
Apabila peserta vaksinasi mengalami kejadian ikutan pasca vaksinasi, maka dimohon untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh petugas fasilitas pelayanan kesehatan tempat peserta mengikuti vaksinasi. Setelah selesai divaksin, peserta akan mendapatkan kartu berisi informasi kontak yang bisa peserta hubungi jika mengalami kejadian ikutan pasca vaksinasi. Selain itu, seluruh peserta yang telah mengikuti vaksinasi juga akan mendapatkan pengawasan dan monitoring oleh petugas kesehatan yang akan menanyakan kondisi harian peserta vaksinasi. Jenis vaksin COVID-19 apa saja yang akan digunakan di Indonesia? Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK-Menkes/12758/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Berikut daftar 7 vaksin yang digunakan di Indonesia. Pertama, vaksin Sinovac, vaksin PT Bio Farma, vaksin Novavax, vaksin Oxford AstraZeneca, vaksin Pfizer-BioNTech, vaksin Moderna, dan vaksin Sinopharm. Dari ketujuh jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, baru ada 3 vaksin yang stoknya telah diterima dan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi, yaitu vaksin Sinovac, PT Bio Farma, dan Oxford AstraZeneca. Bagaimana interval pemberian vaksin? Interval vaksin COVID-19 jenis Sinovac dosis 1 kedua adalah 28 hari dan vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca adalah 8-12 minggu. Bagaimana jika saya mengalami sakit ringan seperti batuk, flu, atau demam sesaat sebelum tanggal vaksinasi? Bagi calon peserta vaksinasi yang sudah melakukan pendaftaran ulang, sangat disarankan untuk menjaga kesehatan sehingga proses pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lancar tanpa adanya penundaan karena alasan sakit. Namun, jika pada hari pelayanan vaksinasi yang telah ditentukan, calon penerima dalam kondisi sakit, maka pelayanan vaksinasi akan ditunda dan akan dijadwalkan ulang vaksinasinya.